Perkenalkan, kami dari MTS Negeri 1 Pringsewu ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perilaku Pengurangan Bahan-bahan Kimia pada Tanaman Padi Masyarakat Pringsewu Perspektif Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang disusun oleh saya sendiri, Aida Sulhapima, dan rekan saya, Aiko Anissa Tufailah. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Petani sangat bergantung pada penggunaan bahan-bahan kimia. Saat ini, kesadaran adanya dampak negatif penggunaan bahan-bahan kimia telah tumbuh di kalangan petani Pringsewu, dan hal ini selaras dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguh, rahmat Allah berada di sekitar orang-orang yang berbuat kebaikan. Fenomena petani ini perlu diapresiasi, dan hal ini menarik untuk diteliti. Dari latar belakang masalah tersebut, kami telah memperoleh rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang mendorong masyarakat petani Pringsewu untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia pada tanaman padi? Yang kedua, bagaimana perspektif Quran Surat Al-A'raf ayat 56 terhadap perilaku masyarakat petani Pringsewu yang telah mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia pada tanaman padi. Selanjutnya ada kajian teori. Peneliti menggunakan teori perilaku terencana atau teori of land behavior yang telah dikembangkan oleh Icha Adzen, yang di dalamnya menjelaskan bahwa perilaku ini disebabkan oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol sikap yang telah dipersepsikan. Dalam konteks beragama, perilaku para petani tentu dipengaruhi oleh keyakinan ajaran beragama. Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan merusak kehidupan, dan sebaliknya, ketaatan adalah tindakan yang menjaga alam, sesuai dengan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah terjadi kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka merasakan apa yang telah diperbuat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu ada dua hal yang ingin kami sampaikan dalam landasan pustaka. Yang pertama, dampak penggunaan bahan-bahan kimia pada tanaman. Penggunaan bahan-bahan kimia memang menguntungkan dan memiliki banyak manfaat bagi petani. Contohnya seperti mempercepat pertumbuhan tanaman, melindungi tanaman dari hama, dan juga mengendalikan gulma. Namun, terdapat juga dampak negatifnya, seperti terdapat residu yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia karena dapat menyebabkan penyakit kronis serta membunuh organisme yang penting bagi ekosistem. Lalu yang kedua adalah ekoteologi Islam dan Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ekoteologi Islam berangkat dari pandangan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati dan dilestarikan. Manusia sebagai pemimpin atau khalifah bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam dengan bijaksana. Quran Surat Al-A'raf ayat 56 adalah salah satu ayat yang menggambarkan pentingnya menjaga alam. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena dapat mengetahui fenomena perubahan perilaku petani dalam mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia pada tanaman padi di Desa Krisnamulyo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus cocok karena berfokus pada satu desa tertentu, yaitu Desa Krisnamulyo di Dusun 4 sebagai studi penelitian. Teknik dan alat pengumpulan data. Peneliti yang pertama akan melakukan wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara mendalam kepada seseorang atau sekelompok dengan menyiapkan rangkaian pertanyaan, lalu peneliti akan menggali lebih dalam respon dari informasi. Yang kedua, peneliti akan menggali literatur tentang ekoteologi Islam yang memicu perubahan perilaku petani di Desa Krisnamulyo tersebut. Analisis data. Pendekatan tematik analisis yang telah dikembangkan oleh Brown dan Clark pada tahun 2004 menjelaskan bahwa
Tematik analisis dapat dilakukan dengan 6 langkah. Yang pertama adalah familiarisasi tema, yang kedua pembuatan kode awal, yang ketiga mencari tema, yang keempat meninjau tema, yang kelima finalisasi tema, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Selanjutnya ada data di lapangan. Yang pertama adalah penggunaan pupuk kimia telah mengalami penurunan sekitar 86%, dan juga sisanya 14% yang masih tetap menggunakan pupuk kimia. Penggunaan racun atau obat-obatan kimia telah mengalami penurunan sekitar 71%, dan sisanya 29% yang masih tetap menggunakan racun atau obat-obatan kimia. Dari data di lapangan terdapat alasan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia. Ada 14% yang mengatakan bahwa itu memicu hama baru, 14% lagi mengatakan mereka sulit untuk mendapatkan pupuk, ada 14% lagi yang mengatakan bahwa tidak menjamin hasil, dan ada sekitar 57% yang mengatakan mereka sudah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan alam. Lahirnya kesadaran pentingnya menjaga alam tersebut, 25% didapat dari pengajian dan 75% dari penyuluhan pertanian dan kelompok perairan. Lalu ada hasil penelitian. Yang pertama, temuan di lapangan. Terdapat beberapa poin. Poin pertama adalah kimia menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan hama baru. Yang kedua, kimia berlebih tidak menjamin hasil yang maksimal, bahkan itu bisa menyebabkan penyakit bagi tanaman itu sendiri. Yang ketiga, kesulitan petani untuk mendapatkan pupuk. Yang keempat, kesadaran untuk menjaga alam atau melestarikannya. Yang kelima adalah pengaruh penyuluhan dan pengajian rutin dari kiai atau ustadz. Yang kedua adalah perilaku masyarakat petani Pringsewu yang mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia untuk tanaman padi sudah sesuai dengan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, faktor-faktor yang mendorong masyarakat petani Pringsewu mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia pada tanaman padi antara lain adanya keyakinan dan pengalaman bahwa penggunaan obat-obatan kimia akan menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan hama baru. Adanya pengaruh penyuluhan pertanian dan pengajian rutin dari kiai atau ustadz, dengan pentingnya menjaga alam. Yang kedua, perilaku masyarakat petani dalam mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia untuk tanaman padi sudah sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dengan melestarikan alam, Allah akan memberikan rahmat kepada kita berupa pahala. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada kakak-kakak Dewan Juri. Kami ucapkan terima kasih.